Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Saddam Hussein. Di sini kita akan membahas tentang mengadministrasi server dalam jaringan. Ini dikhususkan untuk media pembelajaran, administrasi sistem dalam jaringan. Kita mengadopsi media pembelajaran dari pembelajaran masa KTSP dulu. Nah, di sini judul besar kita adalah mengadministrasi server dalam jaringan. Peran dari suatu TI, teknologi informasi profesional. Kita mulai untuk yang pertama. Peran dari suatu teknologi informasi profesional. Di sini ada penjelasan singkat yang harus sama-sama kita pahami. Jaringan sudah tidak lagi menjadi suatu kemewahan, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan untuk menjalankan suatu organisasi. Nah, di sini organisasi yang dimaksudkan bisa berupa pendidikan, bisa berupa perusahaan, atau bahkan secara individu. Jaringan ini sudah merupakan kebutuhan sehari-hari bagi kita. Sebagai contoh, perangkat ponsel kita menggunakan jaringan, laptop kita menggunakan jaringan, kita lebih banyak bergelut di media sosial, di Facebook membutuhkan jaringan, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian di slide kedua di sini, pengertian dari mengadministrasi server. Server itu merupakan sentral yang akan kita atur pada administrasi sistem jaringan, di mana server ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada klien atau kepada pengguna. Berarti server ini hanyalah kita ibaratkan sebagai pelayan yang apabila diminta data dia memberi, yang apabila disuruh untuk tempat menyimpan dia siap menyimpan, yang apabila diminta akses kepada klien lain dia memberikan izin dan lain sebagainya. Nah, di sini secara sederhananya mengadministrasi server dalam jaringan adalah suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh administrator. Nah, sampai di sini harus kita stop dulu. Yang harus kamu pahami yang pertama adalah yang bertugas ataupun profesi yang bergelut di bidang server ini disebut dengan administrator jaringan. Atau sering diistilahkan dengan istilah singkatnya admin. Saya admin di kantor KUA, saya admin di kantor Dinas Pendidikan, saya admin di bank BNI, saya admin di bank tertentu dan bank lainnya. Itu adalah tugas admin. Nah, di sini berarti dia berfokus untuk melakukan administrasi pada server suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jaringan yang mempunyai tugas untuk membuat server. Berarti tugas pertama membuat. Tugas kita itu mulai dari menempah. Server itu dibuat untuk apa? Server itu kapasitasnya harus seperti apa? Itu tugas seorang admin. Tugas awalnya adalah bagaimana memikirkan rancangan untuk membangun sebuah server yang handal dan tepat guna. Artinya server itu tidak dibuat untuk pemborosan, server itu tidak juga terlalu memaksakan dengan biaya kecil tapi tidak maksimal. Kemudian yang kedua tugas dia adalah mengelola jaringan yang tersambung dengan server. Misalnya di suatu organisasi itu ada jaringan, baik bentuk LAN, baik bentuk WAN, atau baik bentuk kabel atau nirkabel, itu tugas seorang admin agar klien itu dapat menggunakan pelayanan dari si server. Berarti kalau kliennya minta melalui kabel, Anda harus terampil menyambungkan jaringan melalui kabel. Kliennya minta melalui wireless, melalui hotspot, Anda harus terampil untuk menghidupkan jaringan secara wireless di tempat Anda bekerja apabila Anda berprofesi sebagai seorang admin. Kemudian memonitor jaringan. Monitor itu maksudnya apa? Tugas admin itu memantau jaringan, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Apakah ada pengguna yang tidak diizinkan ataupun yang tidak memiliki hak akses masuk ke jaringan kita. Itu harus kita pantau. Tugasnya di situ adalah memonitor jaringan. Dan juga mengamankan transfer data dalam jaringan tersebut. Saya ambil contoh misalnya terjadi transfer uang dari bank A ke bank B atau dari kota A ke kota B. Admin harus memastikan bahwa transfer itu aman. Jangan sampai nanti kita kirim ke rekening kawan, tahu-tahu di jalan terjadi pembobolan. Rekening kita diganti dengan rekening orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu tugas seorang admin, mengamankan transfer jaringan. Atau secara sederhananya apabila ada orang yang meminta data kepada server, maka kita harus berhati-hati. Siapa yang akan menerima data tersebut? Untuk apa digunakan? Nah, itu adalah peran dari seorang administrator jaringan. Jadi, secara garis besar tugasnya membuat server,
mengelola jaringan, memonitor jaringan, dan mengamankan data pada server. Ada 4 garis besarnya tugas dari seorang administrator. Pak, kalau kita sebagai admin itu gajinya bagaimana? Nah, gajinya biasanya agak lumayan yang bergelut di bidang administrator jaringan. Dan kalau kita perhatikan di perusahaan-perusahaan besar itu ada IT khusus dibuat dalam perusahaan tersebut. Misalnya di perbankan itu ada IT yang khusus untuk mengelola ATM, yang khusus untuk di bagian perkantoran, dan seterusnya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dilakukan administrator. Berarti apabila Anda ingin ataupun Anda bercita-cita menjadi seorang administrator, ini langkah-langkah dasar yang harus Anda ketahui. Jangan sampai nanti ketika Anda diterima sebuah perusahaan menjadi admin, tapi Anda tidak tahu memulai dari mana. Maka langkah-langkah yang harus Anda kuasai itu yang pertama memilih aplikasi server. Aplikasi server ini nanti masih banyak jenis-jenisnya. Ada yang misalnya memakai Linux, ada yang memakai Microsoft Windows Server, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas secara tersendiri di masing-masing bab untuk poin-poin ini. Kemudian memilih sistem operasi untuk jaringan, lalu memilih komponen server, menetapkan spesifikasi server, membangun dan mengkonfigurasi server, menguji server, monitor kinerja jaringan. Jadi inilah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh seorang administrator. Jadi itulah untuk sekedar materi pengantar kita. Mudah-mudahan Anda dapat menguasai dan terus mengembangkan diri Anda. Ingat, di TKJ itu cakupannya masih luas. Anda bisa berprofesi sebagai admin, Anda berprofesi sebagai servis komputer, ada berprofesi untuk jual spare part komputer, dan lain sebagainya, masih banyak luas cakupannya. Atau Anda berfokus di bidang desain, Anda berfokus ke arah perkantoran. Tapi ini adalah salah satu profesi yang bisa kita geluti, yang harus kamu ketahui. Dan apabila Anda siap dari sisi ilmu dan keahlian, maka ada kemungkinan Anda akan menjabat sebagai seorang administrator jaringan. Jadi harus sama-sama kita semangat belajar mengadministrasi sistem jaringan ini, karena kita masih tahap awal di kelas 11. Jadi kembangkan diri Anda, pelajari dari sumber-sumber lain. Jangan terpaku pada hanya materi yang Bapak berikan ini. Nah, itu saja untuk materi awal kita. Di sini ada pengembangan diri. Artinya tugas ini adalah harus kamu kerjakan agar potensi dalam dirimu itu tetap berkembang. Nah, silakan dikerjakan untuk lesson 1 ini. Tugasnya catatkan materi dari awal sampai akhir di video ini. Kemudian pada bagian pengembangan diri lesson 1 ini silakan dituliskan soal dan berikan jawaban dan dikirimkan nanti via WA pribadi ke nomor Bapak. Nah, itu saja untuk materi pertama kita di mengadministrasi sistem jaringan kelas 11 TKJ. Sampai jumpa, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.